Selamat siang, Hari Ibu. ini alhamdulillah ya kita bisa berjumpa lagi hari ini. Iya, terima kasih sekali, Bu, atas waktunya. Ibu bisa meluangkan Kira-kira waktu untuk saya. ya sepertinya Ibu sedang merenungkan sesuatu. Kira-kira Iya, apa yang sedang dipikirkan? saya benar, Bu. Saya akhir-akhir ini merasa putus asa ya, Bu. Putus asa dengan perilaku murid saya yang sampai saat ini eh, sudah jeda tengah semester 2 masih Iya. belum bisa membaca, Bu. Oh, iya iya iya. Belum bisa membaca ya. Iya. Eh, terus kira-kira Bu, eh, dengan pertemuan kita ini, obrolan nanti ya yang kita laksanakan gitu, kira-kira tujuan Ibu itu apa ya? Ya, mungkin kan saya bisa sharing sedikit ya sama Ibu, terus saya, bisa ada solusi, dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Karena, saya bingung harus sama siapa saya, ngobrol gitu. Iya iya, betul. Iya, Iya Bu, kira-kira dari permasalahan yang Ibu hadapi itu, untuk menghadapi siswa ya, siswa yang belum bisa bukan tidak bisa ya, belum bisa membaca itu, kira-kira kalau dilihat dari kemungkinan, apa yang bisa Ibu ambil dari masalah Ibu tersebut? eee, gimana gini ya, Bu, iya, kan ada kurang lebih 4 orang ya, Bu, yang bisa belum bisa membaca lancar, apalagi pindah ke buku yang besar gitu. Nah, dari 4 ini masih juga ada klasifikasi yang satu orang ini susah sekali. Nah, jadi bagaimana saya harus eh, memberikan pembelajarannya supaya murid saya ini bisa mengikuti seperti yang lain gitu. Soalnya banyak cara yang saya lakukan, tapi tetap yang satu ini tidak bisa gitu. Iya 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 iya. Kalau dilihat dari skala prioritas ya, Ya. kira-kira skala prioritas di mana nih posisi, eee, permasalahan Ibu ini, anak yang mempunyai masalah ini? Nah, kalau yang saya rasakan susah sekali ya Bu yang satu anak ini. Jadi kalau dilihat dari skalanya mungkin ada di 3 ya. Jadi susah sekali gitu. Sudah saya coba banyak hal, banyak cara, tapi tetap saja gitu. Oh, iya iya iya. Tetap juga. Jadi susah ya Bu ya. Iya. Apakah Ibu sudah istilahnya sudah, menemukan kekuatannya nih, kekuatan dari masalah tersebut, kira-kira mencapai tujuan tersebut itu apa Ibu? Sudah sedikit ada pencerahan atau bagaimana menemukan masalahnya gitu? Nah, Menemukan di minggu ini ya Bu, kebetulan ada di pembelajaran tema ada seni budaya, ada ya, menyanyi. Nah, ya, ya, ya. pas di bagian menyanyi, dia itu bersemangat gitu. Nah, saya Hmm, coba masukkan dia kebetulan kan eh, nyanyinya itu lagu yang kemarin itu di tema 7 itu tentang merawat tumbuhan ya Bu, hewan dan tumbuhan gitu. ya, ya. Memelihara tumbuh hewan dan tumbuhan. Nah, ketika bernyanyi kan otomatis si anak itu belum nggak bisa bernyanyi kalau dia tidak bisa membaca. Nah, pas Ya. saya baca dulu, nah jadi secara tidak saya sadari juga berarti si anak ini kalau pas ketika bernyanyi si anak ini tidak disadari bahwa dia itu lagi belajar membaca gitu. Soalnya kan ada menggabungkan dua kata gitu ya, cicak seperti gitu. Nah, pas saya lihat saya ulang kalau memakai buku sebelumnya sekarang dipelajari terus nanti istirahat diulangi lupa lagi. Nah, kalau pas kemarin pas ketika pembelajaran seni budaya bernyanyi, dia bisa bahkan saya ulang berapa kali terus bahkan terjeda dengan
istirahat, dia juga masih bisa gitu. Oh berarti si anak ini bisa jadi gampang untuk membacanya ini yang ya tapi membacanya yang masih taraf di bawah ya Bu. Iya. Jadi sambil bernyanyi seperti itu. Oh jadi saya ini ternyata saya ini kurang apa ya melihat potensi anak gitu seperti itu. Oh, iya 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 Ya, iya. saya juga menemukan kesalahan seperti itu gitu. Iya iya iya, Ya, betul betul. Ya jadi memang kita ini ya Bu ya sebagai pendidik itu selalu, harus dituntut ya untuk menemukan potensi anak. Kadang-kadang, betul. Iya. bukan kesempatan atau tugas kita mungkin, selalu terlewatkan mencari potensi itu ya. Nah, itu kira-kira apa ya rencana Ibu untuk bisa anak itu cepat membaca? Kira-kira ada strategi apa nih untuk Ibu, untuk bisa anak itu cepat bisa membacanya? Nah, iya kan anak ini jadi kan anak ini senang bernyanyi ya, Bu. Nah, Ya, eee, untuk selanjutnya saya akan bawa dia secara personal ya, Bu, secara personal di ya, secara empat mata gitu ya. Jadi, saya akan ajak dia, untuk, melakukan atau, eee, bernyanyi yang lain lagi, ya nyanyian yang lain lagi, yang supaya sambil dia belajar membaca gitu Bu. Tapi ya. dengan nyanyian yang tidak begitu panjang-panjang, yang Oh iya, ya kata-katanya pendek-pendek gitu. iya, Itu eee, rencana saya. jadi ya itu rencana Ibu ya. Iya, Kira-kira Bu kalau kemarin kan Ibu sudah menemukan nih potensi anak ya, bisa iya, membacanya itu karena menyanyi. Nah, iya, kemudian Ibu akan mencoba, melakukan, strateginya dengan memberikan lagu-lagu walaupun pendek ya, agar dia bisa membaca. Nah, kira-kira jangka waktu yang dicapai oleh anak itu kira-kira berapa lama itu Bu, sampai dia bisa? eee, saya kebetulan, minggu-minggu kemarin saya temukan, potensinya, terus saya temukan solusinya, ya saya, mulai dari kemarin dan sekarang saya, diprioritaskan, minimal 2 minggu atau 1 bulan ini saya harus bisa mengajarkan, si anak ini harus bisa membaca walaupun masih menggabungkan gitu, seperti itu. Iya, iya iya Iya, iya. Oh, ya bagus ya. Nah, kira-kira Bu, setelah kita berusaha ya untuk menggali potensi, kemudian memberikan bimbingan dengan teknik kita ya, metode baru lah istilahnya ya dengan memberikan nyanyian. Kemudian kira-kira ada cara lain nggak untuk, mengatasi jika anak itu menemukan gangguan lagi atau hambatan lagi. Jadi kita akhirnya males lagi belajar baca. Kira-kira Ibu menemukan cara bagaimana? ya. Saya pertama pasti komitmen pada diri saya untuk saya tidak akan bosan-bosan. Saya akan selalu mengajak dia untuk belajar. Karena ada selain teknik ada yang lain juga yang belum bisa membaca dengan lancar. Saya juga kan sudah menerapkan jadi ketika istirahat atau sepulang sekolah saya ajak mereka untuk membaca di ruang kantor gitu seperti itu. Terus itu kan dari diri saya ya Bu. Jadi terus Ya, terus menanamkan dalam diri saya tidak akan merasa bosan gitu. Terus saya juga akan meminta kepada orang tua, jadi akan berkolaborasi dengan orang tua untuk memberikan bimbingan di rumahnya gitu. Jadi ya, supaya ya. saya juga akan terus berusaha dan saya juga meminta kepada orang tua untuk berusaha juga gitu. Seperti itu. Ya, jadi ya, kemudian itu komitmennya ya Bu ya. Ya, Komitmennya Ibu akan berusaha mendekati orang tua gitu ya. Terus siapa 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 saja kira-kira yang dapat membantu aksi Ibu atau rencana Ibu, nah, strategi Ibu itu gitu dalam menjaga komitmen tersebut. nah, kebetulan ya Bu, kalau di sekolah saya ada jadi kepala sekolah juga turut andil dalam kegiatan untuk siswa yang belum bisa membaca bukan hanya di kelas saya saja Bu. Jadi
Jadi di setiap kelas yang bisa membaca, kepala sekolah juga meluangkan waktu. Jadi meluangkan waktu untuk memanggil beberapa orang siswa yang belum bisa membaca itu dipanggil di ruangannya gitu. Jadi saya juga akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, begitu juga dengan rekan guru-guru yang lain seperti itu. Ya, ya, bagus Bu ya. Mungkin nanti seperti Ibu mengajarkan nyanyian, kemudian nanti Ibu kepala sekolahnya bisa melakukan tes ya, semacam tes lah gitu, dites anak teh memacana terus dugi ke mana, meureun gitu ya. Ya Bu, ya. Kemudian kira-kira nah karena mendekati akhir pembicaraan ini ya Bu ya. Nah, kira-kira bagaimana tindak lanjut dan dari apa yang Ibu temukan dari kegiatan coaching ini, Bu? Kemudian tindak lanjutnya bagaimana? Ya, setelah saya berbicara dengan Ibu, terus saya menemukan solusinya. Pertama, saya akan menerapkan rencana yang telah saya tadi utarakan. Saya juga akan mengevaluasi sampai sejauh mana pencapaian yang akan didapatkan. Terus sehingga saya dapat sehingga saya bisa melaksanakan tindak lanjutnya gitu. Jadi saya akan menerapkan dan juga Iya, terima kasih ya Bu ya. Kalau begitu alhamdulillah nanti kalau kita bertemu lagi kita bisa bicara lagi bagaimana perkembangan dari siswa yang Ibu bina tadi ya, mungkin yang menemukan masalah. Semoga nanti kita bisa melaksanakan pembelajaran itu dengan baik dan tidak meninggalkan atau istilahnya siswa naik ke kelas berikutnya, ke tingkat selanjutnya tidak meninggalkan bekas si eta masih keneh tuh bisa maca. Nah seperti itu mungkin ya, Bu ya. Betul sekali Bu. Jadi saya juga harapkan ketika akhir tahun pelajaran ini anak-anak saya yang naik ke kelas 3 itu harus bisa semuanya sudah bisa membaca. Iya, betul Bu. Sama ya Bu ya. Saya juga begitu. Ya terima kasih ya Bu ya. Kita sudah bisa ngobrol. Saya juga mendapat ilmu juga dari Ibu ya, walaupun saya banyak bertanya atau bagaimana ya. Terima kasih ya Bu ya. Semoga perjalanan kita dalam membina dan menuntun anak itu bisa berhasil dengan baik. Iya, terima kasih sama-sama.